Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 3E, akan membahas pembahasan tentang anak tunanetra. Adapun kelompok kami adalah Angela Amesia dengan absen 21, Vika Alda Aprilisardi dengan absen 25, dan Firanti Hafiza Alkirani dengan absen 27. Definisi tunanetra. Istilah tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun telah dibantu dengan lensa. Seseorang dikatakan tunanetra apabila menggunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar atau kegiatan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa tunanetra adalah kondisi dari indera penglihatan yang tidak sempurna dan tidak berfungsi dengan baik. Tunanetra tidak hanya mengarah pada mereka yang buta, tetapi mencangkup juga pada mereka yang mampu melihat tetapi dengan sangat terbatas dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Klasifikasi tunanetra. Yang pertama, ada klasifikasi anak tunanetra yang didasarkan pada waktu terjadinya. A. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. Mereka adalah yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. B. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. C. Tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh mendalam terhadap proses pengembangan pribadi. D. Tunanetra pada usia pendewasaan. Mereka yang pada umumnya dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. E. Tunanetra dalam usia lanjut. Sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang terakhir ada tunanetra akibat bawaan, yaitu partial sick bawaan. Yang kedua, ada klasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan. A. Tunanetra ringan. Mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. B. Tunanetra setengah berat. Mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan dengan biasanya atau mampu dengan membaca dengan tulisan yang bercetak tebal. C. Tunanetra berat. Mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Yang ketiga, ada klasifikasi anak tunanetra menurut WHO, yaitu klasifikasi berdasarkan pemeriksaan klinis. A. Tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. B. Tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/100 yang dapat lebih baik melalui perbaikan atau pengobatan. Yang keempat, ada klasifikasi berdasarkan kelainan-kelainan pada mata. A. Miopia. Penglihatan jarak dekat. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek didekatkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita miopia, digunakan kaca koreksi dengan lensa negatif. B. Hiperopia. Penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita hiperopia, dipergunakan kacamata koreksi dengan lensa positif. Yang terakhir ada astigmatisme, yaitu penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata, sehingga bayangan benda, baik pada jarak dekat maupun jauh, tidak terfokus jatuh pada retina.
Untuk membantu proses penglihatan pada penderita astigmatisme, dipergunakan kacamata dengan lensa silindris. Adapun karakteristik tunanetra, yang pertama fisik, meliputi mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tidak beraturan cepat, mata selalu berair, pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Yang kedua, perilaku. Meliputi menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mendorongkan kepala ke depan, suka membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan seperti melihat gambar atau membaca. Yang ketiga, psikis. Intelektual atau kecerdasan anak tunanetra umumnya tidak jauh berbeda dengan anak normal atau awas. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah, jadi ada yang sangat pintar, cukup pintar, dan kurang pintar. Mereka mempunyai emosi negatif dan positif, seperti sedih, gembira, punya rasa benci, kecewa, gelisah, bahagia, dan sebagainya. Yang keempat, sosial. Hubungan sosial pertama yang terjadi adalah dengan keluarga. Namun kadangkala ada orang tua atau anggota keluarga lainnya yang tidak siap menerima kehadiran anak tunanetra. Akibatnya anak menjadi terbatas dalam rangsang visual untuk menerima perlakuan orang lain. Hal tersebut menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, curiga terhadap orang lain. Yang kedua, perasaan mudah tersinggung. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan. Yang terakhir, low vision, meliputi 1. Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Yang kedua, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Ketiga, mata tampak lain, terlihat putih di tengah mata atau katarak. Yang keempat, terlihat tidak menatap lurus ke depan. Yang kelima, lebih sulit melihat di malam hari. Selanjutnya, materi faktor penyebab ketunanetraan. Menurut Effendi, penyebab tunanetra terjadi karena adanya faktor endogen dan eksogen. Pada tahun 1950, banyak penderita tunanetra disebabkan oleh banyaknya bayi lahir prematur. Faktor-faktor penyebab ketunanetraan yang pertama adalah faktor internal yang timbul dari dalam individu itu sendiri, yakni sifat genetik yang dibawa individu akibat hasil persilangan yang salah karena terjadi atau terdapat beberapa kelainan. Sehingga beberapa fungsi organ-organ tubuh akibat persilangan gen yang salah akan mengakibatkan terganggunya atau menjadi tidak dapat berfungsinya organ-organ tersebut dengan semestinya. Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antar keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra. Karena di dalam keluarga memiliki kesamaan gen satu sama lainnya yang memungkinkan gen-gen tersebut membawa sifat suatu penyakit atau kecacatan tertentu. Biasanya gen ini tidak tampak, namun apabila gen-gen ini tercampur dengan gen yang sehat dan dominan, maka gen pembawa sifat penyakit yang ada akan menjadi tampak. Begitu pula dengan perkawinan antar atau salah satu penderita tunanetra yang membawa gen akan mewariskan sifat genetiknya. Pada umumnya, faktor keturunan terdapat pada inti sel dalam bentuk kromosom yang berjumlah 23 pasang. Kromosom ini terdiri dari zat yang kompleks yang dinamakan DNA. DNA membentuk gen-gen yang merupakan pembawa sifat bagi setiap karakteristik dalam tubuh. Apabila terjadi kelainan genetik sebagai akibat keturunan dari kedua orang tua atau salah satu, maka gen-gen inilah yang intinya akan diturunkan pada generasi berikutnya. Yang kedua, faktor eksternal, yang merupakan faktor yang datang dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyebab terjadinya ketunanetraan. Faktor-faktor ini bisa saja timbul karena kecelakaan atau terserang suatu penyakit. Penyebab ketunanetraan menurut Wardani yang dikelompokkan pada faktor eksternal antara lain: 1. Penyakit rubella.
yang merupakan suatu penyakit disebabkan oleh virus yang sering berbahaya dan sulit didiagnosis secara klinis. Yang kedua, glaukoma. Glaukoma merupakan suatu kondisi di mana terjadi tekanan yang berlebihan pada bola mata. Hal ini terjadi karena struktur bola mata yang tidak sempurna pada pembentukannya dalam kandungan. Yang ketiga, retinopati diabetes, yang merupakan kondisi disebabkan oleh adanya gangguan dalam aliran darah pada retina. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penyakit diabetes. Yang keempat, retinoblastom. Retinoblastoma merupakan tumor ganas yang terjadi pada retina dan sering ditemukan pada anak-anak. Gejala yang dapat dicurigai dari penyakit tersebut antara lain menonjolnya bola mata, adanya bercak putih pada pupil, juling, glaukoma, mata sering merah, atau penglihatan terus menurun. Selanjutnya, kekurangan vitamin A yang menyebabkan kerusakan pada sensitivitas retina terhadap cahaya dan terjadi kekeringan pada konjungtiva bulbi yang terdapat pada celah kelopak mata, disertai pengerasan dan penebalan pada apital. Selanjutnya, terkena zat kimia. Zat kimia seperti etanol dan aseton apabila mengenai kornea akan mengakibatkan kering dan terasa sakit. Kecelakaan, benturan keras mengenai saraf mata atau tekanan yang keras terhadap bola mata. Secara klinis, tunanetra kecil sekali memungkinkannya untuk disembuhkan, meskipun ada hal semacam operasi mata, namun ini sering kali untuk berhasil karena adanya penolakan dari tubuh. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan ialah mencegah terjadinya tunanetra, yaitu menghindari faktor-faktor yang sekiranya dapat dihindari seperti menjaga untuk memberi suplai makanan yang bergizi selama masa kehamilan, menghindari kesalahan dalam persilangan gen dengan tidak mengawini saudara yang dekat, serta menjaga hal lainnya seperti kecelakaan fisik maupun kimiawi lainnya. Strategi, media, dan evaluasi pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, ada strategi. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan belajar, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak tunanetra yaitu: yang pertama, strategi individualisasi, yang kedua kooperatif, dan yang ketiga modifikasi perilaku. Yang kedua, ada media pembelajaran. Jenis-jenis alat peraga dan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, ada alat peraga, objek atau situasi yang sebenarnya. Contohnya, objek yang sebenarnya adalah tumbuhan dan hewan asli atau sebenarnya. Yang kedua, model dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar. Yang ketiga, tiruan atau model yang terdiri dari model 3 dimensi dan 2 dimensi. Alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan oleh anak tunanetra antara lain, yang pertama, alat bantu untuk baca tulis. Yang kedua, alat bantu untuk membaca bagi anak low vision. Yang ketiga, alat bantu berhitung. Yang keempat, alat bantu audio yang sering digunakan oleh anak tunanetra. Yang ketiga, ada evaluasi. Soal yang diberikan anak kepada anak tunanetra yang tergolong buta hendaknya dalam bentuk huruf braille, sedangkan bagi anak low vision dapat menggunakan huruf biasa yang ukurannya disesuaikan dengan kemampuan penglihatannya. Yang kedua, Anda harus bersifat objektif dalam mengevaluasi pencapaian prestasi belajar anak tunanetra atau memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tes bagi anak tunanetra hendaknya lebih lama dibandingkan dengan pelaksanaan tes untuk anak awas. Yang terakhir, mempergunakan prinsip-prinsip metode khusus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.